Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Anton Wijaya. Saya ingin mempresentasikan mengenai dummy project saya ya. Jadi saya membuat sistem notifikasi otomatis yang dimana nanti akan ada sebuah JForm ya. JFormnya seperti ini. Nanti bisa di JForm notifikasi nanti akan mengambil data ya, data-datanya yaitu seperti ini datanya ya, yaitu data nama lengkap, terus keperluan, email mahasiswa, MPM, judulnya, terus tanggal sidang, jam sidangnya di jam berapa, ruangnya di mana, siapa saja dosennya. Nah, nanti akan dikirimkan ke tiga ini, email dosen pembimbing 1, email dosen pembimbing 2, dan email penguji. Intinya saya ingin membuat sebuah sistem otomasi ya untuk mengirimkan email notifikasi jadwal seminar proposal dan sidang skripsi. Intinya untuk mengingatkan, dan ini bisa digunakan oleh pihak TU ya untuk mengingatkannya, dapat menyampaikan informasi jauh lebih cepat dan juga efisien karena pekerjaan seperti ini kan bersifat repetitif. Nah, N8N itu adalah salah satu workflow ya yang bisa menjadi solusinya. Oke. Nah, kita langsung aja ke tahap pengujiannya. Di sini saya sudah ada data, teman-teman ya. Ini sudah saya datanya saya isi sembarang saja. Nah, ini nanti anggaplah ini diubah gitu ya ke email TU, ke emailnya TU, misal tu.untidar.com. Nah, nanti mahasiswa, misal saya, nanti ditulis saja, dimasukkan namanya, emailnya dimasukkan, terus keperluannya apa, tinggal dimasukkan saja data-datanya sesuai yang ada di sini. Nah, email dosen pembimbing, dosen pengujinya juga nanti bisa dimasukkan di sini nanti. Nah, habis itu kita submit. Nah, kalau di submit maka ini akan langsung ke sini. Akan langsung ke spreadsheetnya. Nah, ini kan statusnya belum terkirim ya. Nah, berarti nanti hanya data ini saja yang terkirim. Nah, untuk detailnya cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Untuk cara kerjanya itu sangatlah sederhana ya, sangat-sangat sederhana sekali, yaitu hanya dimulai ya, yaitu nanti N8N-nya itu akan menerima data dari spreadsheet-nya, terus dibaca nih dari variabel statusnya. Apakah statusnya ini terkirim? Nah, kalau iya ya udah selesai gitu ya, sudah tidak ada N8N-nya, sudah tidak melakukan kerja lagi. Kalau misal statusnya itu bukan terkirim, dalam artian bukan variabel lain selain terkirim ini, maka dia akan melakukan pekerjaan ini. Nah, dia akan melakukan proses ya. Dia akan kirim notifikasinya, dia akan ke email masing-masing dosen ya, dosen pembimbing 1, pembimbing 2, penguji. Nah, terus untuk mengupdate kolomnya. Nah, apa fungsinya dari update kolom ini? Nah, supaya nanti kalau misalkan N8N-nya ini dieksekusi lagi, maka tidak akan terjadi namanya tuh pengiriman dua kali. Intinya seperti itu. Nah, kalau sudah nanti akan dikirimkan email ya, dikirimkan email ke mahasiswa. Oke, kita coba saja langsung. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk fungsi menerima datanya ya, kurang lebih menerima datanya seperti ini pakai Google Sheet N8N. Saya menggunakan Google Sheet yang fungsi Google Sheet trigger fungsi row edit or update. Nah, ini. Habis itu ini fungsi percabangannya, ini hanya mau ngecek saja statusnya, apakah statusnya itu kosong atau tidak gitu ya. Kalau di sini di punyanya saya atur dari awal, maksudnya di sininya itu saya atur dari awal statusnya itu kosong. Jadi kalau ini datanya nambah baru, ini statusnya kosong ini. Nah, gitu. Nah, tapi kalau data barunya ditambahkan, itu nanti secara otomatis ini nambah baris. Nah, caranya gimana? Saya akali menggunakan ini, fungsi row min 1. Oke. Kita lanjut saja. Ini kan sudah di ini ya. Ini sudah nanti akan di filter gitu. Hanya akan menampilkan data yang di status. Oke, kita langsung ini saja dulu. Kita eksekusi dulu ya. Ini dieksekusi, dia akan menerima data dulu. Nah, ada dua item. Nah, terus ini ya dikirim.
Oke, ini udah terkirim. Kita coba cek ya. Ini tadi saya tulisnya, kita lihat. Tadi saya kirim, oh ini emailnya saya yang Wijaya Anton. Oke, kita cek ya, apakah masuk semua? Yap, sudah di itu ya, semuanya masuk ya. Ini jadwal seminarnya, proposalnya. Ini untuk dikonfirmasi kepada mahasiswa. Yang ini untuk mengingatnya ini ke dosen penguji. Yang ini ke pembimbing ya, pembimbing 1 atau pembimbing 2. Nah, ya seperti ini ya. Jadi keluarannya. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi, workflow tadi. Nah, workflow-nya ini cara kerjanya simpel banget ya. Ini ada dua, di filter apakah JSON apakah variabel statusnya ini kosong atau tidak. Kalau kosong, maka ini yang akan dimasukkan true bench ya. Jadi dimasukkan ke bagian true, cabang true. Nah, yang dikosongkan yang bagian sini. Nah, ini yang dimasukkan. Cek, set. Nah, terus nanti akan langsung ke sini. Ini update status ini hanya update. Nah, update-nya gimana? Oh, simpel saja. Ini kita pakai fungsi ini mapping ya. Kita cari kolom di mana setiap barisnya ini kita ubah menjadi statusnya terkirim. Setiap barisnya ini. Nah, nanti ini fungsi perulangan. Kalau datanya dan dua gimana? Tenang aja, kan yang kita lihat itu cuma berdasarkan nilai barisnya gitu. Oke, sudah. Terus yang ini simpel ya. Ini tinggal di ini aja, tinggal drag and drop saja. N8N memang begitu kelebihannya. Sangat mudah untuk diintegrasikan ya, low code ya, hanya bersifat vibe coding saja, sangat mudah ini. Nah, ini bayangkan saja ini kalau diimplementasikan pada TO misal, ini bisa menghemat dan mengefisiensi anggaran ya, karena kalau setahunya saya, kita kalau mengirimkan undangan gitu ya, undangan itu pakai kertas. Nah, kalau kita pakai ini bisa sangat hemat sekali. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya, sangat mudah sekali, ini masih bisa dikembangkan. Terima kasih.